Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya di channel Menit Bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bangun ruang sisi lengkung. Dan di pertemuan kali ini kita sudah masuk ke hitung-hitungan ya teman-teman. Kalau di pertemuan sebelumnya kan masih teori tuh tentang apa itu bangun ruang, bagian-bagiannya dan seterusnya. Nah, di pertemuan kali ini kita sudah masuk ke hitung-hitungan volume bangun ruang sisi lengkung. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita buka pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis ya. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya nanti kalau saya upload video terbaru, teman-teman bisa langsung dapatkan notifikasinya. Oke, fokus kita hari ini adalah yang pertama, teman-teman bisa mengetahui tipe-tipe soal volume bangun ruang sisi lengkung ya, BRSL. Kemudian teman-teman bisa menghitung volume BRSL jika diketahui unsur-unsurnya. Dan yang terakhir, teman-teman bisa menghitung unsur-unsur BRSL jika diketahui volumenya. Kita masuk yang pertama, tipe-tipe soal volume bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama adalah dalam bentuk gambar teman-teman ya, gambar dan diketahui unsur-unsurnya semuanya lengkap, semuanya yang dibutuhkan itu ada. Yang kedua dalam bentuk gambar juga, tapi ada unsur yang belum diketahui. Nah, kita harus nyari berapa yang belum diketahui itu. Berikutnya lagi ada yang bentuknya dalam bentuk cerita atau keterangan gitu ya, dan diketahui semua unsur-unsur yang kita butuhkan. Yang terakhir dalam bentuk cerita atau keterangan, tapi ada unsur yang belum diketahui juga. Nah, kita masuk yang tipe pertama dulu ya, dalam bentuk gambar dan semua unsurnya diketahui. Yang pertama ini tentang tabung ya, ditabung dengan jari-jarinya 7 dan tingginya 20 cm. Diminta berapakah volume bangun ruang di samping. Nah, kita kan tahu nih kalau volume tabung itu adalah rumusnya V R kuadrat dikali T. Nah, tinggal masukin aja ya, R-nya 7, tingginya 20 ya. V R kuadrat kali T. Nah, karena R-nya jari-jarinya 7, berarti kan bisa dibagi 7 dong. Berarti V-nya pakai yang 22 per 7, tinggal dicoret ya, ini coret, jadinya 22 dikali 7, 154. Kemudian dikalikan 20, kita hitung menjadi 3080 cm. Jangan lupa pangkat 3 karena dia volume dimensi 3 ya. Gampang ya teman-teman ya, gampang. Lanjut nomor 2. Nomor 2, kerucut ya. Diketahui jari-jarinya 10 dan tingginya 21 cm. Berapakah volume bangun ruang di samping? Rumusnya volume kerucut ngapal ya? Berapa? Ya, betul. Sepertiga VR kuadrat dikali T. Atau VR kuadrat kali T dibagi 3. Boleh, sama aja ya. Masukin ya, sepertiga VR-nya 10 kuadrat 10 kali 10 kali 21. Nah, lihat teman-teman, di sini kan R-nya 10. Berarti V-nya pakai yang tetap pakai yang 22 per 7. Kenapa? Karena walaupun R-nya tidak bisa dibagi 7, tapi ada angka lain nih, 21 ya. Tingginya kan 21. Dia bisa dibagi 7. Berarti V-nya pakai yang 22 per 7 juga. Kita hitung. Nah, gimana cara ngitungnya nih? Nah, nyoretnya ini ya. 7 dengan 21 menjadi 3 ya. Nah, ini 3 ada lagi. 3 sama 3 dicoret. Jadinya tinggal 22 dikalikan 100 ya, 10 kali 10 100, jadinya 2200 cm pangkat 3. Oke, gampang ya teman-teman ya. Lanjut. Berikutnya bola dengan jari-jarinya 10 cm. Berapakah volume bangun ruang di samping? Selama tahu rumusnya insya Allah gampang ya. Volume bola adalah 4/3 VR pangkat 3. Kita masukin 4/3 VR pangkat 3. Nah, ini tidak ada angka yang bisa dibagi 7, makanya kita pakai V-nya yang 3,14. Nah, ini kan 10 kali 10 kali 10 1000 ya teman-teman ya. Nah, jadinya 1000 dikalikan 3,14 adalah 3140. Jadinya hitungnya 4 dikalikan ini dulu berapa, kemudian dibagi 3. Hasilnya adalah 4186,6666 gitu ya. Kita bulatkan menjadi 67 cm pangkat 3. Oke, teman-teman, gampang ya. Itu yang tipe A kalau semua unsurnya diketahui. Berikutnya adalah tipe B. Dalam bentuk gambar juga, tapi ada unsur yang belum diketahui. Nah, ini biasanya yang berhubungan dengan
kerucut teman-teman. Kalau yang tentang bola, tentang tabung, insya Allah aman ya. Nah ini contohnya seperti ini ya. Jari-jarinya 5 dan ini adalah apa namanya teman-teman? Iya, ini adalah garis pelukis. Istilahnya adalah S ya, garis pelukis. Diminta volumenya. Rumusnya sepertiga VR kuadrat kali T. Kita masukin sepertiga VR-nya 5, T-nya belum diketahui teman-teman. Nah, karena T-nya belum kita diketahui, kita harus cari dulu. Nah, ini kan gambarnya apa teman-teman? Ya, gambarnya adalah segitiga. Kita keluarin segitiganya nih supaya gampang ya. 5 sama 13. Nah, yang kita mau cari kan T-nya ya, tingginya ya. Nah, berarti ini adalah segitiga siku-siku. Makanya kita pakai rumus Pythagoras, di mana sisi yang terpanjang 13 itu ya, 13 kuadrat adalah jumlah dari kuadrat teman-temannya ya. 13 kuadrat sama dengan T kuadrat tambah 5 kuadrat. Jadinya ini kalau kita hitung jadinya 169 tambah T kuadrat tambah 25. Di T kuadratnya kita pindahin ya. Ini jadi 169 kurang 25. Kita hitung jadinya 144. Itu T kuadrat. Berarti T-nya adalah akar dari 144 sama dengan 12 cm. Akan lebih mudah kalau teman-teman sudah menghafal triple Pythagoras. Oh, 5, 13 kawannya adalah 12. Itu kan lebih mudah ya. Tapi kalau belum hafal bisa pakai rumusnya ya. Oke, ini kita hapus ya. Jadinya T-nya adalah 12. Kita masukin T-nya 12. Oke, T-nya 12 dan Pi-nya pakai yang 3,14 karena tidak ada angka yang bisa dibagi 7. Kemudian kita hitung lagi ya. Ini kita hitung 25 dikali 4. Nah, ini 4 kenapa teman-teman? Nah, karena ini sepertiganya bisa kita coret dengan yang 12 ya. Coret tinggal 4. Nah, ini gampang nih. Nah, gimana cara ngitungnya? Ngitungnya yang ini tar dulu ya. Hitung 25 kali 4. Kenapa 25 kali 4 dulu? Karena 25 dikali 4 adalah 100. Nah, perkalian yang ada 100-nya untuk yang desimal itu lebih gampang. Jadinya 314 cm pangkat 3. Oke, mudah ya? Mudah insya Allah. Lanjut ke nomor 2. Nah, ini gabungan nih. WD. Ini gambarnya apa nih? Ada tabung sama kerucut ya. Sama ini minta adalah volumenya. Nah, ini adalah volume gabungan berarti. Volume dari tabung dan kerucut. Kita masukin rumusnya VR kuadrat kali T untuk yang tabung dan yang kerucut sepertiga VR kuadrat kali T. Kita masukin lagi. Nah, ini yang untuk yang tabung ya, VR kuadrat T. R-nya 6, T-nya 10. Tinggi tabungnya 10. Kemudian kita mau menambahkan dengan yang ini sepertiga VR kuadrat T yang kerucut. Nah, kita lihat teman-teman. Yang kerucut jari-jari sama nggak dengan yang tabung? Sama ya. Nah, berarti jari-jarinya sama-sama 6. Nah, sedangkan tinggi yang kerucut dengan tinggi yang tabung sama nggak? Nah, ini tinggi tabungnya 10, tinggi kerucutnya belum ada di sini teman-teman, tapi ada angka sini 18. Nah, kalau ini 18 berarti tinggi kerucutnya adalah tinggal di 18 kurang 10 dong, tinggal 8. Tinggi kerucutnya adalah 8. Berarti kita bisa hitung, masukin sepertiga VR-nya sama dengan tabung 6, tingginya yang kerucut adalah 8. Kemudian kita hitung ya, ini 6 kali 6 36 kali 10 360. Ini pun kita hitung juga, jadinya 96 ya. Ini 96 coret ya. 3 dengan 6 coret jadi 2. 2 kali 6 12 kali 8 96. Ini kalau kita kali sama dengan 360 V tambah 96 V. Ini kayak aljabar teman-teman ya. 360 V tambah 96 V jadinya 456 V. Jadi nggak perlu hitung-hitung. Jadi jangan gini teman. Jangan hitungnya 360 kali 3,14 berapa gitu ya. Terus ini juga hitungnya berapa, ditambahin. Itu kan lebih lama cara pengerjaannya. Jadi caranya adalah kita hitungnya semuanya 360 tambah 96 karena sama-sama mengandung V. Jadinya 456 V, baru 456 nya dikalikan dengan 3,14. Kita hitung hasilnya baru ketahuan. 1431,84 cm pangkat 3. Oke ya. Paham ya teman-teman ya. Lanjut ke nomor 3. Oh enggak, maaf, sorry, yang tipe B cuma 2 ya, karena dia hanya berkaitan dengan kerucut. Tipe C sekarang. Tipe C itu adalah dalam bentuk keterangan atau cerita dan semua unsurnya diketahui. Yang pertama, sebuah tabung memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi 14 cm. Berapakah volume tabung tersebut ya?
cerita ya, ini literasi walaupun sangat sederhana ya. Kita masukin dong, volume tabung adalah VR kuadrat kali T, dan ini semuanya diketahui, R nya ada ya, R nya ada, T nya juga ada, berarti gampang dong, tinggal masukin V, R nya 6, T nya 21. Karena ada 21 bisa dibagi 7, berarti V nya pakai yang 22 per 7 kali 6 kali 6 kali 21. Kita coret itu ya, jadinya 22 kali 36 kali 3 ya, dicoretkan jadi 3. Nah, tinggal 3. Jadinya 22 kali 36 kali 3, kita hitung menjadi 2376 cm pangkat 3. Lanjut, nomor 2. Gampang ya teman-teman ya. Nomor 2. Sebuah kerucut memiliki diameter 21 cm dan tinggi 10 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Hati-hati. Di sini keterangannya adalah diameter, bukan jari-jari. Tingginya 10. Kita masukin rumusnya. Volumenya adalah sepertiga VR kuadrat T, berarti sepertiga kali V kali, nah ini teman-teman, kalau R itu kan setengahnya diameter ya, nah berarti kan 21 dibagi 2 gitu ya. Nah itu kan jangan 10,5 teman-teman, walaupun boleh sebenarnya 10,5, tapi kalau 10,5 itu akan sulit menghitung ketika menggunakan V nya. Nah ini kan kelipatan 7 nih, berarti kalau D nya segini, R nya berarti kan setengahnya, pakai aja 21 per 2, jangan pakai yang 10,5, akan lebih sulit nanti menghitungnya ya. Berarti V nya pakai yang 22 per 7. Kemudian kita coret ya, yang 7 dengan 21 tinggal 3, yang 3 dengan 3 juga coret. Kemudian yang 22 dengan 2 jadi 11. Mana lagi nih, 2 dengan 10 jadi 5. Oh banyak yang habis kan, yang tersisa tinggal 11 kali 21 kali 5. Yang lainnya sudah habis ya. 11 kali 21 kali 5. Kita hitung jadinya, nah ini hitungnya gini nih. Karena perkalian 11 itu gampang, hitung yang lain dulu. 21 kali 5 jadinya 105, baru dikalikan 11. Ingat perkalian 11 itu gampang ya. Jadinya 1155. Kalau yang belum bisa perkalian 11 nanti saya ajarin ya. Lanjut. Yang nomor 3. Sebuah bola memiliki diameter 10 cm. Berapakah volume bola tersebut? Rumusnya 4/3 VR pangkat 3. Ingat, ini diameter teman-teman, hati-hati ya. Berarti R nya adalah 5. 4/3 V kali 5 kali 5 kali 5. Berarti V nya pakai yang 3,14, karena nggak ada yang bisa dibagi 7 ya. Nah cara ngitungnya gimana? Hitung dulu yang 5 kali 5 nya. Nah itu kalau kita hitung jadinya kan 125. Perkalian 4 nih gampang nih, jadinya ini kali ini dulu aja, jadinya 500 ya, dikalikan 3,14 nanti dibagi 3, hasilnya adalah 523,3 cm pangkat 3. Oke, sekarang kita masuk ke tipe D teman-teman ya, dalam bentuk keterangan atau cerita dan ada unsur yang belum diketahui. Berarti berhubungan dengan ya kerucut ya. Sebuah kerucut memiliki tinggi 24 cm dan garis pelukis 25 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Berarti kita masukin ke rumusnya ya. Rumusnya adalah sepertiga VR kuadrat kali T. Nah di sini yang diketahui baru tinggi sama garis pelukisnya teman-teman. Berarti ada yang belum diketahui, apa? Ya R nya belum diketahui. Berarti kita harus hitung dulu R nya ya. Ini kan tinggi itu kan kalau kerucut kan begini ya, ini tingginya, nah ini garis pelukisnya teman-teman, seperti ini. Nah ini segitiganya ya, ini R nya kita belum tahu, R nya belum tahu, tingginya 24 dan garis pelukisnya 25. Kalau yang sudah hafal triple Pythagoras gampang, oh ini 24, 25 temannya adalah 7 gitu ya. Jadi R nya adalah 7. Yang belum hafal bisa pakai rumus Pythagoras seperti yang cara sebelumnya ya, di slide sebelumnya itu. Oke, lanjut ya. Oke, berarti R nya adalah 7 ya. Sepertiga V kali 7 kali 7 kali 24. Kita pakai yang 22 per 7 lagi, karena ini ada 7 gitu ya. Berarti sepertiga kali 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 24. Kita bisa coret yang ya 3 dengan 24 jadi 8, kemudian 7 dengan 7. Berarti tinggal 22 kali 7 kali 8. Kita hitung menjadi 1025
232 cm pangkat 3. Oke teman-teman, paham ya? Insya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke yang terakhir, menghitung unsur-unsur BRSL jika diketahui volumenya. Kalau sebelumnya kita diminta untuk mencari volumenya, diketahui jari-jarinya, diketahui tingginya. Nah, sekarang kebalikannya, volumenya diketahui, kita diminta untuk mencari tingginya atau jari-jarinya, gitu ya. Nah, sekarang saya berikan contoh satu aja ya, yang tentang kerucut. Nanti teman-teman bisa menghitung untuk tabung dan bola dengan cara yang sama ya, dengan cara yang hampir sama. Di sini keterangannya adalah sebuah kerucut memiliki volume 3696 cm pangkat 3 dan jari-jari 14 cm. Berapakah tinggi kerucut tersebut? Nah, kita pakai rumus tetap rumus volume. Jadi jangan nanya, Pak, rumus tinggi apa? Pak, rumus jari-jari apa? Nggak usah teman-teman, nggak usah bingung. Pakai aja rumus volume ya. Di sini kan volumenya kerucut. Jadi volume kerucut sama dengan 1/3 VR kuadrat kali T. Nah, sekarang diketahui kan volumenya adalah 3696. Jadi ini nih sama dengan 3696. Kemudian kita masukin teman-teman, 1/3 VR nya ada, R kuadrat ya, berarti 14 kali 14 kali T sama dengan segini. Nah, kita hitung nih, berarti kan kalau R nya 14, P nya pakai yang 22/7 gitu ya. Nah, sama kayak tadi nih, kita masukin V nya. Kemudian kita coret yang bisa dicoret nih, 7 dengan 14 dicoret ya, jadinya 1/3 kali 22 kali 2 dengan coret nih, coret tinggal 22 kali 2 kali 14 kali T sama dengan 3690. Nah, sekarang ini perkalian semua nih teman-teman. Teman-teman boleh hitung ini berapa, kemudian 3696 dibagi dengan ini boleh, atau ntar aja ya. Jadi kayak gini, T sama dengan ya, kita ambil T nya nih, berarti ini kan perkalian semua nih. Nah, kalau perkalian semua berarti kan T nya sama dengan ini dibagi ini semua dong ya. Jadi T sama dengan 3696 dibagi dengan ini semua, 22 kali 2 kali 14, 22 kali 2 kali 14. Kemudian dibagi lagi dengan ini. Nah, kalau dibagi dengan 1/3 sama dengan dikali 3 gitu ya. 3696 bagi 22 kali 2 kali 14 dikali dengan 3 gitu ya. Karena dibagi dengan 1/3 sama dengan dikali 3. Kemudian kita coret terus, kita hitung hasilnya menjadi 18 cm gitu ya. Atau boleh juga ini kalian hitung dulu semuanya berapa gitu ya. Kemudian T sama dengan 3696 dibagi hasil dari ini semua. Itu juga boleh ya. Oke, teman-teman, itu materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang belum paham, diulang-ulang lagi videonya, atau nanti bisa kita diskusikan saat hari Rabu. Tapi maksimalkan dulu dengan cara mengulang-ulang videonya, memahami dulu, baru nanti kita bahas ya. Oke, untuk lebih paham lagi, teman-teman coba kerjakan latihan ini ya. Ada 2 soal aja ya, hitunglah volume bangun ruang di bawah ini ya, 2 soal ya, 1, 2, 3. Nah, ini soal yang pertama mencari volume kalau ada gambarnya ya, tabung, kerucut, bola. Dan soal yang kedua, teman-teman diminta untuk mencari tinggi tabung ya. Oke, silakan dikerjakan, kerja keras untuk bisa memahami materi ya. Karena apa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar ya. Jadi ngejain belum paham, kerjain lagi terus sampai teman-teman bisa. Oke, jadi tetaplah untuk semangat teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.